Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Teguh Pamungkas, Rahman Hidayat, Nadia Febiola, dan Sylvia Angelina. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang proses hidrologi di berbagai tempat. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu proses hidrologi. Hidrologi sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi. Untuk yang pertama, proses hidrologi di pegunungan yang akan dijelaskan oleh Rahman Hidayat. Berikut adalah penjelasan dari Rahman Hidayat. Nah, oke teman-teman, saat terjadinya hujan, air yang turun tersebut sebagian akan terserap ke dalam tanah dan sebagian lagi akan tetap berada di permukaan tanah. Nah, untuk proses terjadinya hujan di daerah pegunungan, air yang berada di puncak gunung itu akan mengalir ke lereng gunung dan mengairi daerah-daerah di sekitar gunung tersebut. Salah satu pemanfaatan air hujan di daerah pegunungan adalah untuk mengairi sawah-sawah dan tanaman-tanaman yang terdapat pada daerah pegunungan tersebut. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada sebelah saya, terdapat sawah-sawah yang telah digenangi oleh air hujan. Biasanya, debit aliran air di daerah pegunungan itu relatif kecil. Seperti pada parit yang terdapat di samping saya, aliran airnya itu relatif kecil. Nah, nanti aliran air ini akan bertemu dengan aliran-aliran air lainnya di suatu titik, membentuk suatu aliran air yang lebih besar lagi. Nah, aliran-aliran air di pegunungan tadi itu akan berkumpul di suatu titik, membentuk satu aliran yang lebih dengan debit yang lebih tinggi lagi. Seperti yang bisa teman-teman lihat, arus di sini debitnya lebih kuat dibandingkan dengan aliran pada pegunungan tadi. Nah, nanti aliran air ini akan kembali bermuara di tempat yang lebih luas, yaitu di lautan. Nah, itulah proses hidrologi pada daerah pegunungan. Baik, tadi adalah penjelasan hidrologi pegunungan oleh Rahman Hidayat. Selanjutnya adalah penjelasan hidrologi di Ngarai yang akan dijelaskan oleh Sylvia Angelina. Kepada Sylvia Angelina, dipersilakan. Siklus hidrologi di Ngarai. Ngarai Siano adalah sebuah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Siano 6 Suku dan berakhir di Kecamatan Palupuh. Proses siklus hidrologi di Ngarai ini adalah saat di mana seluruh air yang ada di permukaan Ngarai menguap. Seluruh air yang menguap ke atmosfer atau ke angkasa kemudian berubah menjadi awan di langit. Setelah air yang menjadi awan di langit ini akan berubah kembali dalam bentuk bintik air. Bintik air ini kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Setelah hujan turun, air tersebut kemudian akan masuk ke dalam pori-pori atau celah pada tanah.
dengan arah gerak horizontal atau vertikal, air tersebut kemudian akan kembali ke aliran permukaan yang akan terus mengalir hingga kembali ke sungai atau danau. Terima kasih kepada Sylvie. Selanjutnya adalah proses hidrologi tabe yang akan dijelaskan oleh Nadia Fibiola. Silakan Nadia Fibiola. Nah, sekarang Nadia berada di salah satu danau yang terletak di Jorong PGRM, Kecamatan Pelatang Kamang, Kabupaten Agam. Masyarakat setempat mengenal dengan Tabe Ranggomalai. Nah, Tabe ini berada di Jalan Raya Bukit Tinggi Medan, kilometer 5. Sebelum kita membahas mengenai proses hidrologi dari Tabe ini, kita perlu tahu apa itu siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi merupakan suatu proses daur air yang terjadi secara terus-menerus diakibatkan oleh adanya sinar matahari. Proses hidrologi dari Tabe ini awalnya Tabe ini kena dari paparan cahaya matahari. Nah, yang dikenal dengan evaporasi. Nah, akibat dari evaporasi ini air mengalami penguapan. Nah, setelah mengalami penguapan, air yang menguap tersebut mengalami kondensasi. Nah, setelah terjadinya kondensasi, maka terbentuklah titik-titik air atau yang dikenal dengan hujan. Setelah itu hujan turun dan mengalirlah ke Tabe ini. Nah, Tabe ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mencuci, mandi, dan juga tempat sebagai pelepasan ikan. Setelah ikan tersebut beberapa bulan di Tabe ini, maka masyarakat setempat melakukan pemancingan untuk Tabe ini. Nah, pada video sebelumnya Nadia menjelaskan siklus hidrologi dari Tabe Ranggomalai. Nah, untuk kali ini Nadia berada di Tabe Lurah. Nah, kenapa dinamakan Tabe Lurah? Karena Tabe ini berada di Nagari Lurah, Jorong PGRM. Siklus hidrologi dari Tabe ini sama dengan Tabe Ranggomalai, yang mana awalnya air mengalami penguapan akibat sinar matahari, lalu mengalami evaporasi, dan setelah itu mengalami kondensasi. Nah, akibat dari kondensasi itu terbentuklah titik-titik air yang mengakibatkan turunlah hujan. Nah, hujan itu turun ke Tabe ini. Tabe ini juga dimanfaatkan untuk masyarakat setempat untuk mencuci pakaian, mandi, dan memancing ikan, sama dengan Tabe Ranggomalai. Namun perbedaannya di sini Tabe Lurah ini 2 kali lebih besar dibandingkan dengan Tabe Ranggomalai. Baik, yang tadi adalah penjelasan-penjelasan tentang proses hidrologi di berbagai tempat. Semoga teman-teman dapat mengerti tentang apa yang kami sampaikan dan dapat mengambil hikmah ataupun pelajaran yang telah kami berikan. Baiklah kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman semua dapat terhibur.